Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Rabbis shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Auha rabbuka ilan nahli anittakhidhi minal jibali buyutan wa minasyajari wa mimma ya'rishun thumma kulli min kullis samarati fasluki subula rabbiki dhulula yakhruju min butuniha sarabun mukhtalifun alwanu fihi sifaa'ul linnas inna fi dzalika laayatan liqaumin yatafakkarun. Bunda-bunda solihah yang dirahmati Allah, marilah senantiasa kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, kenikmatan, kesehatan kepada kita sehingga kita masih dipertemukan dengan bulan Ramadan, bulan penuh berkah, bulan penuh ampunan. Dan semoga kita bisa menjalankan ibadah di bulan Ramadan tahun ini dengan baik dan maksimal. Tak lupa selawat dan salam senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, uswatun hasanah kita, dan semoga kita termasuk orang yang mendapat syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin. Bunda-bunda solehah yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini marilah kita sejenak memperhatikan alam lingkungan kita, kehidupan makhluk ciptaan Allah, yaitu lebah. Marilah kita bicarakan tentang filosofi lebah. Lebah merupakan salah satu hewan yang namanya diabadikan dalam Al-Quran. Menjadi nama salah satu surat, yaitu surat An-Nahl, artinya lebah. Lebah digambarkan dalam surat An-Nahl ayat 68 dan 69 dan dalam hadis Rasulullah. Dalam surat An-Nahl ayat 68-69 yang sudah saya bacakan tadi disebutkan, dan Tuhanmu mengilhamkan kepada lebah, buatlah sarang di gunung-gunung, di pohon-pohon kayu, dan di tempat-tempat yang dibikin manusia. Kemudian makanlah dari segala macam buah-buahan, lalu tempuhlah jalan Tuhanmu yang telah dimudahkan bagimu. Dari perut lebah itu keluar minuman madu yang bermacam-macam warnanya. Di dalamnya terdapat obat yang menyembuhkan bagi manusia. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda kebesaran Allah bagi orang yang berpikir. Dan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad disebutkan dari Abdullah bin Amru radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, demi zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya, sesungguhnya perumpamaan mukmin itu bagikan lebah yang selalu memakan yang baik dan mengeluarkan yang baik. Ia hinggap di ranting, namun tidak membuatnya patah dan rusak. Dari Al-Quran dan hadis tersebut bisa kita garis bawahi bahwa lebah adalah hewan yang istimewa. Bunda-bunda yang solehah tentu sudah tahu apa keistimewaan lebah tersebut. Yang pertama, selalu memakan makanan yang baik, hanya makan sari bunga. Yang kedua, selalu mengeluarkan yang baik, yaitu menghasilkan madu. Yang ketiga, tidak membuat kerusakan. Lebah tidak pernah merusak tempat yang ia hinggapi. Begitu istimewanya lebah, sehingga Nabi bersabda bahwa seorang mukmin itu diibaratkan seekor lebah. Yang dimaksud sini adalah perilaku seorang mukmin itu memiliki kesamaan dengan perilaku lebah, sebagaimana yang digambarkan dalam hadis tersebut. Yang pertama,
Lebah memakan makanan yang baik. Lebah selalu memakan sari bunga yang terbaik. Meskipun dalam bunga terdapat putik dan benang sari yang sangat cantik, lebah tidak tergoda. Demikian juga seorang mukmin akan selalu memperhatikan makanannya. Hanya akan memakan makanan yang halal lagi baik. Halalan thayyiban. Tidak tergoda dengan makanan yang haram dan subhat walaupun terlihat sangat menggiurkan ataupun menggoda mata. Hal ini juga ditegaskan dalam Al-Quran Al-Baqarah ayat 168. Wahai manusia, makanlah sebagian makanan di bumi yang halal lagi baik, dan janganlah mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya ia bagimu merupakan musuh yang nyata. Juga dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, dari Abdillah An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu berkata, ia mendengar Rasulullah bersabda, sesungguhnya yang halal itu jelas, sebagaimana yang haram pun jelas. Di antara keduanya terdapat perkara subhat yang masih samar, yang tidak diketahui oleh kebanyakan orang. Barang siapa yang menghindarkan diri perkara subhat, maka ia telah menyelamatkan agama dan kehormatannya. Barang siapa yang terjerumus ke dalam perkara yang subhat, maka ia jatuh pada perkara yang haram. Berdasar Al-Quran dan hadis tersebut, marilah kita senantiasa menjaga makanan yang kita makan, hanya yang halal dan baik, yang halalan thayyiban, baik halal dalam wujudnya maupun cara mendapatkannya. Bunda-bunda, marilah kita berusaha untuk menghindarkan diri dari yang haram maupun yang subhat, sebagaimana ditekankan dalam hadis tersebut, bahwa kalau kita menghindarkan diri dari perkara subhat, kita menyelamatkan agama. Tapi sebaliknya, kalau kita terjerumus kepada perkara subhat, kita bisa terjatuh pada hal yang haram. A'udzubillah min dzalik, mari kita berusaha untuk menghindarkan hal tersebut. Yang kedua, lebah selalu mengeluarkan yang baik, yaitu madu. Madu yang bisa menjadi obat dan bisa menyembuhkan bagi manusia. Demikian juga seorang mukmin selalu berperilaku yang baik, lagi dapat bermanfaat bagi orang lain. Artinya, apa yang diucapkan adalah kata-kata yang baik, kata yang tidak menyakiti hati orang lain. Apa yang dilakukan juga merupakan perbuatan yang baik, tidak merugikan orang lain, bahkan diharapkan bisa bermanfaat bagi orang sesama. Seorang mukmin juga berusaha dan tak pernah malas, ulet dan tak pernah menyerah, bahkan tidak mau makan dari hasil kerja keras orang lain, sehingga seorang mukmin tidak merugikan orang lain. Yang ketiga, lebah tidak membuat kerusakan. Lebah tidak merusak tempat yang ia hinggapi. Dia hanya mengambil yang diperlukan, bahkan membuat tanaman yang dihinggapi bisa berkembang. Demikian juga seorang mukmin dimanapun ia berada tidak pernah membuat kerusakan, baik kerusakan lingkungan maupun kerusakan tata kehidupan sosial. Artinya apa? Bahwa seorang mukmin itu bisa menjaga lingkungan hidup sekitar. Seorang mukmin diharapkan bisa menjadi pintu-pintu pembuka kebaikan untuk manusia, sebagaimana ditegaskan dalam hadis riwayat Ibnu Majah dan Daruqutni. Dari Abu Sa'ad bin Sinan Al-Khudri radhiyallahu, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, tidak boleh melakukan perbuatan mudarat yang mencelakakan diri sendiri dan orang lain. Bunda-bunda yang dirahmati Allah, dari hadis ini ditegaskan bahwa Nabi mengajak kita untuk melakukan perbuatan-perbuatan baik.
tidak boleh melakukan perbuatan madarat. Artinya madarat adalah yang merugikan diri sendiri atau di orang lain. Nah, untuk itu marilah kita berusaha untuk selalu menjaga lingkungan hidup kita agar tertata dengan baik. Baik lingkungan kehidupan kita maupun lingkungan tata kehidupan sosial kita, tidak merusak tata kehidupan sosial yang sudah baik. Bunda-bunda yang dirahmati Allah, berdasarkan filosofi lebah tadi, marilah kita senantiasa berusaha menjadi mukmin sebagaimana perilaku lebah yang digambarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Yaitu yang pertama, hanya memakan makanan yang baik dan halal. Yang kedua, berkata dan perilaku yang baik dan bermanfaat bagi orang lain. Yang ketiga, tidak membuat kerusakan di bumi. Bunda-bunda yang dirahmati Allah, demikianlah perilaku seorang mukmin yang baik, yang kehadirannya dibutuhkan dan mampu memberi manfaat bagi orang lain, yang selalu menjaga diri dari hal-hal yang tidak baik dan istiqomah dalam menebar kebaikan. Demikian tadi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum